Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binistain ala umruddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, baik beraktivitas, walaupun dalam perjalanan, maupun lagi santai, lagi duduk, apalagi sembari ngopi. Sekalian mungkin sekarang ini sudah hadir sama di live streaming Cik Blange. Inilah suatu momen keberkahan di mana pada malam ini Cik Blange ada suatu cerita yang paling menggemparkan dunia maya jagat raya, ya. Kenapa Cik Blange katakan seperti itu? Beda live streaming Cik Blange pada malam ini temanya benar-benar sangat luar biasa. Kenapa? Itulah hukum karma yang berlaku, ya. Kenapa hukum karma berlaku? Itulah yang namanya cikal bakal, asal muasal, dengan kesadaran yang kita miliki selama kita menjalankan kehidupan demi kehidupan, pasti sesuai apa yang kita langkah, sesuai kita lakukan, itulah yang akan menjadi suatu balasan yang kita akan tuai. Nah, hebat kan? Nah, sebelum kita berbicara ke masalah situ, Cik Blange sapa dulu seluruh sahabat-sahabat Cik Blange luar negeri, dalam negeri, ya. Semoga dengan adanya kalian yang sudah menyaksikan live streaming pada Cik Blange malam ini, Cik Blange mendoakan kalian semoga kalian selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kekuatan lahir maupun batin, kekuatan jiwa dan raga, jasmani dan rohani, terutama dengan milik dan rezeki kalian selalu diberikan oleh Allah suatu keberkahan yang benar-benar manfaat dunia dan akhirat, ya, untuk membantu seluruh apa yang ada kita lakukan selama hidup kehidupan sehari-hari menjadi benar-benar barokah, ya. Itulah. Terima kasih. Bagaimana cek suara? Mantap. Yang sudah hadir silahkan komentar, yang belum hadir silahkan komentar, silahkan sebutkan nama kalian, dari mana asal kalian. Inilah suatu perbincangan, inilah suatu yang namanya woman, menautkan daripada hubungan kita, ikatan silaturahmi hablum minanas, walaupun kita lewat channel YouTube Cik Blange, ya. Itu kita santai, dengan kesantaian kita, siapa tahu malam ini ada suatu keberkahan yang sangat luar biasa akan Cik Blange sampaikan. Itu ya, sembari cek suara. Gimana cek suara? Yang sudah hadir, dibantu cek suaranya mantap atau tidak. Ada suaranya yang bagus, maksudnya ada kendala apa gimana? Silakan sahabat-sahabat Cik Blange, ya. Jadi biar kita enak ngobrolnya dan lebih rileks, nggak perlu kita tegang-tegang malam ini, ya. Nah, jadi supaya jelas, ya, sahabat-sahabat artinya tahu dengan adanya live streaming pada malam ini, mudah-mudahan kalian selalu menyaksikan, ya. Mudah-mudahan dengan adanya apa yang Cik Blange sampaikan ini suatu keberkahan yang harus kita capai, ya. Oke, nanti Pak, ya, saya lagi live streaming, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sudah jelas, ya, apa yang Cik Blange katakan tadi. Itulah suatu keberkahan yang menjadi suatu woman yang terbaik, yang terpenting di malam ini. Cik Blange akan memberikan suatu yang namanya benar-benar yang bisa kalian simak, adalah suatu hikmah di balik semua dengan perjalanan-perjalanan yang dilakukan sama tim Bangkai Lampung dan semuanya, ya. Oke, nanti Pak, ya. Nanti saya lagi live. Ya, nanti salam. Nanti Pak, gimana? Saya lagi live. Baru nyampe. Oh, oh ya. Nanti
1 jam lagi kita teleponan, Pak. Oh, 1 jam lagi. Yuk. Sekarang. Nah, jadi sahabat-sahabat, makanya dengan adanya Cik Blange mengatakan seperti ini, inilah suatu kejadian yang nyata yang kalian benar-benar saksikan di channel-channel tim Bangri Lampung, khususnya di channel sahabat-sahabat Bangri Lampung, ya, di Cik Blange juga begitu. Kenapa? Inilah yang namanya suatu hikmah paling besar yang kalian petik, pelajaran-pelajaran yang kalian bisa ambil dengan adanya kejadian-kejadian ketika Bangri Lampung, ya. Bangri Lampung artinya ketika disekap atau ditahan sama-sama mereka, si gerombolan, kalau katanya sahabat-sahabat Cik Blange itu nggak pantas mereka itu disebut yang namanya pendekar. Yang bagusnya itu disebut setan. Nah, gitu tadi. Nah, itulah yang namanya Cik Blange kasih tahu di sini. Itulah perwujudan manusia, wujudnya manusia, bentuknya manusia, tapi kelakuannya kayak setan. Yaitu wajar saja disebut setan, ya. Makanya manusia ini hidupnya jangan sampai yang menanamkan seperti yang kalian lihat, seperti pendekar merah, pendekar kembar itu, ya, atau setan kembar itu, jangan. Itulah suatu kelakuan perbuatan yang mereka lakukan seperti itu, bukannya dipandang secara mata, dirasakan secara dalam kita lihat, ya, tapi mereka ini tidak sadar diri, ya, tidak sadar diri bahwasanya mereka ini merasa bangganya kalau katanya mempunyai ilmu, kalau katanya punya kemampuan, kalau katanya punya kesaktian, ya, tapi mereka ini tidak sadar, ya, tidak sadar. Kenapa? Dengan adanya mereka bisa hidup seperti itu, tapi mereka ini mungkin sekarang ini lagi kepleset, ya, maksudnya lagi di luar lah, dengan antara pemikiran sama hati tidak sinkron, akhirnya mereka ini terjerumus begitu. Nah, ketika mereka terjerumus, mau tak mau perjalanan mereka dihantuilah dengan hawa nafsu tadi, ya. Ketemulah yang namanya gerombolan-gerombolan tadi, akhirnya masuklah suatu doktrinan, hasutan, masukan. Memang semuanya itu memang ada uang. Tak mungkin mereka semerta-merta adanya bisa bergabung sama, dibawa sama si Ompong ke tempat sama si Ompong itu untuk menghabisi Bangri dan tim Bangri Lampung. Bahasa mereka tidak mau terusik terganggu, tapi mereka punya misi, punya tujuan yang sangat luar biasa. Nah, itu sahabat, terutama biang daripada permasalahan ini, otak daripada perjalanan yang ada di dalam kalian saksikan selama ini. Mungkin kalian walaupun Cik Blange tidak bisa menyebutkan, artinya sudah paham. Itulah tadi salah satunya biang-biangnya itu Man Ompong, Tisen, Jabrik, dan Supeng, ya. Itu penyakit. Nah, itu artinya sama juragan tanah itu. Nah, karena juragan tanah ini mungkin banyak proyek, mungkin dia jarang nongol, ya, sering ketemu sama Cik Blange. Memang dia orang ini ada bermain di balik layar. Hebatnya, canggihnya, otak-otak mereka ini luar biasa, ya. Tapi nggak apa-apa sahabat, ya, nggak apa-apa. Itulah suatu, makanya Cik Blange katakan pelajaran sangat berharga, ambil hikmahnya di situ. Kenapa? Disitulah yang namanya karma, ya. Karma itu bahasanya secara dalam itu sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan, ya, pasti itu ada balasannya. Di mana balasannya? Ya sesuai yang kita melakukan. Dikala kita melakukan perbuatan yang baik, artinya di situ bisa menyentuh terutama hati orang tersebut, merasa dia senang dan gembira. Untuk apa yang kita berikan, baik dari tutur sapa dan apapun yang kita sampaikan itu bisa tersentuh, orang itu bahagianya sangat luar biasa. Ya, artinya bahagianya itu luar biasa, itu rasa terima kasihnya. Satu, kenapa katanya saya tidak menemukan orang seperti itu? Kenapa enggak dari dulu? Ya, kenapa saya tidak belajar
seperti itu. Nah itu terbuka. Akhirnya pintu kolbunya dia mencari dengan jalan seperti itu, di mana dia akan mendapatkan yang namanya perjalanan yang benar-benar yang dikatakan kita mencari hidup ini yang ridho Allah tadi, ya. Itulah, kalau kita sudah mencapai ridho Allah, insya Allah dengan sendirinya, tanpa maafnya ngomong ada dorongan, bantuan, ya, maupun secara dalam kita melakukan perjalanan itu, dengan sendirinya akan tertaut, akan tergiring. Dengan sendirinya kita akan menemukan yang namanya ketitik terang itu benar-benar Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara, ya. Karena segala sesuatu itu Allah sudah mengatakan, aku yang menjaga, aku yang melihara, aku yang mengadakan, bahkan aku yang menciptakan. Nah itu jelas. Nah itu makanya Cik Blangga katakan seperti itu. Kenapa sahabat? Itulah suatu hikmah daripada perjalanan yang kalian pantau selama ini. Kalau kalian benar-benar bisa metiknya, sangat luar biasa perjalanan kami ini, ya. Kenapa Cik Blangga katakan seperti itu? Yaitu tadi, tak ada yang namanya suatu perjalanan itu yang bisa dikatakan berjalan mulus. Tak ada yang namanya hidup di alam dunia ini tidak ada hambatan. Tak ada manusia ini di alam semesta ini bisa dikatakan senang selamanya. Pasti yang namanya musibah, pasti yang namanya kesedihan, tapi semuanya itu adalah harus bisa kita terima dengan benar-benar keikhlasan secara lahir maupun batin, ya. Masalahnya kenapa sahabat Cik Blangga katakan seperti itu? Itulah yang namanya menjadikan suatu kehidupan di alam dunia ini yang benar-benar nyata dan senyata-nyatanya. Kenapa? Yaitu tadi suatu kekuatan yang Allah berikan ketika kita mendapatkan suatu teguran, suatu cobaan. Bukan berarti Allah itu, maafnya ngomong, benci sama kita, tidak. Allah itu aslinya maha segala-galanya. Dengan kemahaan dia itulah menjadikan suatu woman. Artinya di dalam di hidup kita itu secara jelas dan nyata bahwasanya benar-benar itu suatu kemukjizatan. Tinggal bagaimana kita menelaah, bagaimana kita bisa menerima. Nah makanya sulitnya manusia ini tidak mau bisa menerima. Nah, karena kenapa? Yaitu tadi, itulah suatu penyimpulan yang ada di hidup kita ini untuk bisa menerima itu sulit. Kenapa? Karena disitulah masih yang namanya di dalam kolbu kita ini tertanamkan, tersirat sifat-sifat tidak bagus, tidak baik. Tapi kalau kita bisa menerima bahasanya, yang tadinya bukan jangkauan kita, yang tadinya bukan kemampuan kita, yang tadinya bukan jalan kita, seperti ranah kita, jangan sampai kita adanya melihat daripada suatu perbedaan di salah satu orang tersebut, kita bagaimana caranya satu punya prinsip, apalagi sifat jelek, menjatuhkan, maksudnya menjelek-jelekkan, apalagi segala macam bla bla, ya. Jangan sampai. Tapi kalau kita punya prinsip positif, bagaimana? Begini contohnya sahabat, biar hati kita tidak ada rasa seperti iri dan dengki, sifat-sifat yang buruk-buruk jelek itu, ya. Jangan sampai sahabat-sahabat mempunyai sifat seperti itu. Kacau dunia, hancur hidupmu. Nah itu masalah. Kenapa? Kalau sifat seperti itu masih tertaut sama kita, ya alamat yang ada kita dihantui dengan pola pikir kita, dengan kita walaupun kita melihat secara dalam nyata, kedengaran secara dengan jelas, tapi apa yang kita lakukan itu jelas. Salah satunya adalah sifat-sifat yang tidak baik, tidak terpuji. Nah, inilah sulit dicerna oleh para orang-orang, apalagi yang kami alami, seperti kami berikan suatu paparan pandangan kepada preman-preman yang kami hadapi ini. Sulit sekali, karena mereka taunya, ya, merasa keangkuhan di dalam diri dia itu, tertanamkan dalam jiwanya itu, tidak ada yang namanya memandang kami itu, maafnya ngomong, mau ada, bukan berarti kami minta dihormati, bukan. Ada rasa gimana, ya, menghargai, tidak ada. Yang ada itu mereka merasa jago, merasa hebat, merasa punya ilmu,
merasa punya kekuatan, tapi tidak sadar dengan adanya mereka hidup itu di alam semesta ini, siapa yang menghidupkan? Siapa yang menggerakkan? Hah? Siapa yang memberikan suatu kekuatan? Tidak sadar. Ya, coba kalau benar-benar disadari, benar-benar dipahami. Hah? Jangan seperti pendekar-pendekar setan kembar, seperti Man Ompong, seperti semuanya yang lain itu ya. Ampun, benar-benar ampun. Tapi dengan itulah kita sebagai, bahkan Banggai selalu mengatakan sama kama tim-tim ini, mengajak daripada tim-tim ini, bagaimana caranya berupaya untuk menyikapi daripada setiap menghadapi pada gerombolan ini, walaupun kami selalu ada benturan-benturan, tapi kami selalu menanamkan yang namanya sifat sabar. Artinya dengan kesabaran ini, dengan melatih, dengan menghadapi adanya tingkah pola yang mereka lakukan, tapi kami selalu diberikan suatu benah, artinya suatu pemikiran, bagaimana untuk solusi dengan jalan-jalan, walaupun kami ada suatu adegan, tapi kami melakukan yang namanya pembicaraan-pembicaraan yang bisa kami arahkan. Kalau mereka bisa mengerti, ya mungkin bisa damai. Tapi kalau tidak bisa mengerti, yaitu tadi, luar biasa mereka ini. Kenapa? Kolbu mereka tertutup sehingga terhalangkan yang namanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, yang baik, yang ada mereka itu bagaimana caranya hidup dunia ini enak, bagaimana caranya hidup dunia ini banyak uang, bagaimana caranya ke depan ini bisa, ya begitulah, itulah jahatnya mereka. Tapi tidak sadar karena mereka hidup di alam dunia ini dengan kesombongan merasa gagah tadi, akan hancur dengan pelan-pelan. Kalaupun mereka tidak menggunakan dengan daya pikir yang Allah berikan, akal pikiran yang sehat sempurna ini, tidak menerima adanya cikal bakal asal muasal, maaf ngomong, banyak terjadi yang akan mereka tuai sesuai dengan kelakuan. Nah, justru itulah sahabat, makanya jangan sampai, artinya perjalanan kalau kalian sudah mengutip dari perjalanan Cik Belanu sama tim Banggai Lampung, bahkan Banggai Lampung ini, ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya. Bukan kami ini untuk ditiru, bukan. Bahkan kami juga tidak ada merasa bahasanya kami mengakui orang hebat, orang sakti, orang tidak ada. Tidak ada. Kami ini aslinya orang biasa, orang tidak bisa apa-apa, bahkan orang bodoh, ya. Orang bodoh, orang kampung, ya. Cuman kami ini sebatas ketitipan. Namanya kita hidup ini punya amanah yang bagaimana itulah kita sebagai manusia. Walaupun kita tidak pandang bulu, kita tautkan hubungan pertama itu hablum minan nas. Artinya hubungan kita manusia, walaupun mereka berjahat, walaupun bejat, tapi mungkin dikala waktu kita temui berhadapan seperti itu, siapa tahu di kemudian hari, esok hari, bulan besok, tahun depan, kita nggak tahu, namanya kehidupan, itulah perjalanan. Tapi yakin, selama ini kami sudah membuktikan segarang-garangnya preman-preman yang pernah kami hadapi, sejahat-jahatnya preman yang kami hadapi, dengan pelan-pelan, dengan seiringnya waktu, Allah pasti memberikan suatu hidayah, suatu keberkahan, suatu rahmat, dengan nyata dan kenyataan. Alhamdulillah, pelan-pelan, satu demi satu, sekarang sudah ngikuti Banggai Lampung semua. Aslinya mereka itu termasuk Cik Belanu juga bukan orang baik-baik. Nah, makanya sebutannya jarang sekali yang namanya kiai jadi rampok, ya, jadi penjahat, tapi yang banyak itu penjahat lah, yang banyak jadi kiai atau jadi orang bagus, orang baik. Itulah kajian kita, karma pasti berlaku sesuai perbuatan. Makanya Allah menyimpankan 4 rahasia ini, ya. Kalau Allah sudah menyimpankan rahasia ini, bukan berarti kita tidak tahu. Sebenarnya sudah tahu, tapi kita kadang-kadang melawan, menabrak. Allah nggak ada urusan, Allah gampang itu, tapi tidak sadar. Tapi manusia juga kadang-kadang sulit untuk bisa menerima dari 4 ini. Salah satu sudah jelas sahabat, ya, dari 4 ini tadi. Pertama itu bala itu udah pasti, ya, arti musibah, kita nggak tahu datangnya. Rezeki apalagi, mana kita tahu, rezeki itu bukan masalah duit saja, ya.
baik dari pembicaraan, pendengaran, suguhan apapun kita temukan yang masuk ke dalam perut kita, kita rasakan dengan lidah kita, itu adalah suatu rezeki. Maupun dari pandangan dengan mata pun itu adalah suatu rezeki. Terus jodoh, ya, jodoh ini kita nggak tahu. Yang namanya jodoh itu nggak bakal dia akan pergi sama kita. Bukan jodoh pasang-pasangan. Kalau itu sudah jelas. Setiap manusia antara laki dengan perempuan yang Allah ciptakan di alam semesta ini, sudah jelas berpasang-pasangan itu adalah jodoh. Tapi bagaimana jodoh yang sebenarnya? Artinya bisa sejalan, seiring, sekata, seia, sehidup, semati. Itu yang sulit kita cari, ya. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia, kalau sudah kita kuasai, kita bisa mengerti dari 4 ini, terutama maut terakhir. Maut itu kematian. Nah, mati ini, maaf nih ngomong, jasad kita yang mati, ya, dikubur di dalam tanah, sehingga dari unsur 4 ini, air, api, angin, tanah tadi menyatu dalam tubuh kita, ya kita kembali ke tanah, ke asal mulanya kita diciptakan oleh Allah, ya. Tapi yang kekal itu cuma satu. Kalau sahabat-sahabat pengen tahu, siapa? Ruh suci, ruh suci, ruh suci yang tertitipkan kepada diri kita. Itu yang akan kekal, hanya pindah alam saja. Oke? Sambil ngopi biar nggak tegang. Nah, silahkan kalian komentar, sebutkan nama kalian, dari mana kalian. Nanti kita Cik Blange sapa, ya, sambil ngopi, ya. Saya ngajak sahabat-sahabat ngopi, kita santai, kita rileks. Lumayan luar biasa ini. Pelajaran sangat berharga. Kata Sayyidina Ali, ilmu guru sejati, artinya ilmu yang paling berharga itu adalah pengalaman. Ketika kita selalu banyak menuai, memetik, melihat, mencapai kan ke titik yang sebenarnya, artinya mendapatkan segala sesuatu itu, entah itu nyata maupun dengan alam gaib. Kalau kita sudah punya bekalnya, punya dasarnya, punya kemampuannya, insya Allah, sahabat, ya, itulah yang dinamakan guru sejati. Nah, itu hebat. Sambil ngopi, lihat cincin Cik Blange dari Bunda Ratunya Roki Dulin. Ya. Kita nggak usah tegang-tegang, yang jelas Cik Blange akan memberikan suatu paparan, berbagi kepada subscriber, saudara-saudara Cik Blange, ya, walaupun beraktivitas maupun lagi santai, lagi rileks, lagi ngopi, mudah-mudahan ini adalah suatu pelajaran hikmah yang paling besar yang kita dapatkan. Nah, ini Cik Blange ada juga ini madu nih, ya, mungkin walaupun tidak Cik Blange uraikan, kalian sudah tahu, inilah salah suatu produk yang sudah diracik, sudah didoakan. Dengan kekuatan kami berdoa kepada Allah, bermunajat dengan wasilah syariatnya, dengan seperti madu, madu kuning, garam asma, madu hitam, ada lagi minyak keraton melati, dan ada juga klinik aksesoris seperti yang kami dapatkan. Ya, ini bukan kami pamer, ya, tapi kalau ini benar-benar untuk bisa membantu, di mana para sahabat-sahabat, saudara-saudara, siapa tahu dengan adanya kami bisa memberikan suatu promosi seperti ini, bahasanya iklan lah, ya, jualan atau seperti ini. Siapa tahu ini menjadi suatu kebanggaan, menjadi suatu jembatan. Dengan tadinya kalian, maafnya ngomong, mengalami penderitaan yang begitu lama, rasa sakit terutama, ya, apalagi yang sudah usia, sudah pasti yang namanya encok, pegel, linu, ya, rematik, asam urat, tulang penggoposan, surat kejepit, sesak napas, semua yang ada di badan tubuh itu banyak dikeluhkan, tapi kalian tidak punya menemukan yang namanya obat. Inilah asli obat yang kami dapatkan. Kalau mau Cik Blange ceritakan, dalam perjalanan ini panjang, nggak selesai satu hari satu malam. Tapi ini bisa dinyatakan, bisa dibuktikan. Inilah obat yang paling manjur buat kalian, kesehatan kalian. Selama kalian mengalami penyakit-penyakit, segala gangguan-gangguan yang nyata maupun tidak nyata, ketika kalian sudah minum, adanya ditawarkan dengan ramuan racikan yang sudah dirukiakan ini, inilah suatu keajaiban yang Allah berikan. Ketika kalian sudah menyentuh dan minum ini masuk ke anggota tubuh kalian,
sudah jelas, sudah kabar pasti kalian bisa sehat, bisa sembuh, dijamin. Iya. Karena kenapa? Bukan katanya, bukan ceritanya, karena ini nyata, senyata-nyatanya. Ya. Nah, kalian mungkin ada yang baru, ada yang belum. Kalau madu kuning ini sahabat kita jual dengan harga satu paketnya harga 500.000 saja. Dengan harga 500.000 kalian sudah bisa mendapatkan madu ini. Kemana saja kita kirim? Luar negeri kita kirim, dalam negeri juga kita kirim. Kalau ke luar negeri beda. Jadi satu botolnya ini, satu paketnya itu dengan harga 2 juta. Kenapa kita kasih harga segitu? Karena itu ongkirnya sangat mahal dan prosesnya sangat rumit, bahkan kita ngantarkan pun jauh sekali. Sama seperti madu yang kita tadi, sama. Kalau garam asma ini kita jual dengan harga 300.000. Kalau minyak keraton ini kita jual satu botolnya 500.000. Apa manfaat dan faedah daripada minyak keraton? Sangat luar biasa. Kenapa? Luar biasanya itu, inilah kandungan doa daripada kemujizatan daripada Bunda Ratu. Inilah pakaian Bunda Ratu, yaitu melati keraton yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita tahu menggunakan untuk manfaat faedahnya, itu benar-benar terkandung, benar luar biasa sahabat ya. Buat usaha dagang, laris, buat kita ada tujuan menghadapin orang, buat kita istilahnya sholat, wah bagus sekali ya. Karena inilah suatu ciptaan yang diberikan oleh Bunda Ratu Nyiro Kidul. Inilah melati keraton, karena kesukaan Bunda melati keraton itu adalah suatu kesukaan daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul ya. Tuh sahabat. Nah, oke, sudah jelas ya sahabat ya. Silakan kalau kalian belum jelas silakan di komentar saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan bertanya-tanya di komentar ya. Kita santai saja pada malam ini, tapi ada mengandung hikmah dan isinya, walaupun kita ada waktu yang sekelumit sedikit. Nah, sambil santai kita ngerokok. Tarik sis. Oke, assalamualaikum. Ini saya sapa dulu sahabat saya, yaitu Kang Radit. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam Kang Radit di Bekasi. Sehat-sehat Kang Radit. Ya, bagaimana Bekasi? Ya, sehat-sehat juga Bang Radit ya. Bang Radit juga begitu. Solihin. Assalamualaikum Bandung. Waalaikumsalam Cik Blange. Gimana? Bagi semoga sehat ya, sama juga begitu juga Kang Solihin Risman ya. Semoga sehat ya. Ini Sri Cahyati. Assalamualaikum Cik ya. Alhamdulillah lega Bang Ge udah kembali. Kan udah Cik Blange katakan di live streaming di waktu berlayar di kapal itu, Cik Blange sudah menjamin kalau Bang Ge itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Secara sukma, secara dalam pertemuan kami dengan Bunda Ratu sama Bang Ge di Lampung, ketika di istana itu Bang Ge itu memang tidak apa-apa. Yang dilihat mereka itu kedebong pisang, batang pisang yang disisa. Tapi mata mereka seolah-olah itu Bang Ge Lampung. Itulah hebatnya ya, kekuatan daripada Bunda Ratu. Tuh. Terima kasih ya, Bu Sri Cahyati. Sudah pesan madu Bu Sri, silakan pesan madu. Nah ini Cik Blange kasih dulu, siapa tahu ada mau WA langsung, ada pesan langsung ya. Inilah nomor WA Cik Blange, pribadi Cik Blange ya. Di 0821 5006 3346. Nah silakan kalian di sana pesan. Nah ini sekalian sama nomor rekening ya. Nomor rekeningnya di Bank BCA ya. Bank BCA dengan nomor 2920 587162 ya. Nah itu atas nama adminnya Basirudin ya. Atas nama adminnya Basirudin. Nah silakan kalian hubungi WA itu dan transfernya ke nomor rekening itu. Ketika kalian transfer, kirimkan alamat kalian yang lengkap. Sudah alamatnya lengkap dari RT, RW, desa, dusun, kecamatan, kabupaten, kota. Kalau nomor handphone sudah ada, nama kalian, bukti transfer jangan lupa dikirimkan. Karena itu adalah suatu bukti yang nyata untuk
kita bisa proses untuk kita kirim. Nah, itu. Rizky Setiawan, Assalamualaikum. Ya, sehat sih. Lindungi Allah SWT seluruh sehat. Ya, terima kasih sudah menyapa, sudah hadir Rizky ya. Rizky, moga-moga Rizky dalam keadaan sehat ya. Kalau kalian menyimak daripada live streaming pada Ciblang ini bukan live streaming biasa, tapi ini sangat luar biasa. Pelajarannya kita bisa berbagi melalui live streaming. Ini Yunaria. Selamat malam Cik. Kauli Lampung Barat hadir. Lampung Barat Liwa. Ya. Sehat-sehat dari Lampung Barat Liwa ya. Habibah, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Habibah. Ya. Nur Hayati, assalamualaikum Ustadz. Saya bukan Ustadz, orang biasa ya. Seperti mereka brutal ngomong sudah. Ya betul. Ini dari mana ini? Eshang Sagil. Assalamualaikum Mama Lombok. Nah Mama Lombok ini gimana? Mama katanya mau pesan madu. Kok belum pesan ini? Ya, nanti Mama keburu sakit nanti baru sibuk pesan madu. Pesan sekarang, mumpung masih ada stok ya. Ya, itu WA-nya sudah Cik Blang kasihkan. Habibah gimana Habibah? Cik Blange, gimana kabar semua? Sehat. Ya itu tadi berkat adanya madu, makanya kami selalu sehat ya. Tohir kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung sekarang Ompong sama Tisen sudah buta mata hatinya. Iya betul, betul, buta bener mata hatinya betul. Ya Tohir ya. Sylvia, ya assalamualaikum Cik Blang hadir dari Qatar. Sehat-sehat. Nah Sylvia silakan pesan. Bisa ke Arab, Abu Dhabi, Mekah kita kirim. Paling lama 2 minggu udah sampai ya. Tapi satu paketnya 200.000 itu sangat bagus, apalagi di daerah panas di Qatar, di daerah Mekah. Ya, karena kalian kalau tidak mementingkan kesehatan, lama-lama kalian akan kekurangan kalsium. Nah, ini bagus benar penambahan kalsium ya. Segala daripada urat-urat saraf ketika kalian mengalami seperti sakit-sakit, seperti stroke, sesak napas semua ya. Apalagi yang stroke ringan, stroke parah ya. Kalau kalian sudah minum yang namanya serbuk ini, yakin top chair dan bisa sembuh. Itulah hebatnya daripada kemampuan dari serbuk ajaib dari Bunda Ratu Nyiro Kidul. Nah itu kami nggak sembarangan. Ini asli dari tempat Bunda Ratu Nyiro Kidul di Pantai Selatan. Nggak ada ya. Serbuk ini namanya serbuk ajaib. Karena Bunda Ratu sudah memberikan pada kami. Inilah yang kami harus bisa bagikan kepada sahabat-sahabat, subscriber, saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, alam jagat ini ya. Silakan pesan si Sylvia ya. Ini Naila, Najwa. Assalamualaikum Cik hadir. Doa yang terbaik, Nay. Semoga Cik Blange sehat selalu. Sama sebaliknya. Saya mendoakan juga Naila, walaupun itu ujian dan ujian, cobaan dan cobaan, kita hidup ini tidak ada yang tidak dicoba, tidak ada yang tidak diuji, pasti. Berbagai macam cara perjalanan hidup masing-masing itu beda-beda ujian dan cobaan. Kenapa? Kalau kita menyadari dengan kita mengingatkan dengan adanya kita bisa hidup di alam semesta ini, di alam dunia ini, inilah yang namanya katanya secara dalam perjalanan walaupun itu beda, tapi kita memang tujuan itu sama. Makanya kita dinamakan dunia itu ada perbedaan bermacam-macam, aneka ragam. Itulah dinamakan bentuk namanya sebut dunia, ya. Bukan dunia kalau satu macam, makanya bermacam-macam. Itulah kita bisa untuk mempelajari dan memahami daripada perjalanan-perjalanan ini menjadi suatu yang sangat berharga bagi kita. Nah, dicoba, maaf ngomong dari anak, dicoba dari harta, dicoba daripada pangkat dan kedudukan, dicoba dengan kita maaf ngomong suami istri, banyak itu gangguannya. Tapi semuanya itu bagaimana kita menyikapi.
Makanya Cik Blange katakan hukum karma akan berlaku. Kenapa? Apa yang kita tuai, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, baik dari ucapan maupun tingkah laku, kalau tidak satu bahasanya antara hati sama ilat sama pembicaraan, jangan harap dunia kalian akan bahagia. Ya, tapi kalau kalian bisa menyadari dengan apa yang kalian lakukan, baik antara hati sama ilat, jadi satu. Kalau bahasa orang Jawa sana itu antara ilat sama hati jadi ngawiji, insya Allah laku lampah dengan apa yang kita perbuat sesuai dengan norma-norma kehidupan, akidah-akidah secara tuntunan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, jelas-jelas itu nanti akan menjadikan suatu keberkahan yang kalian dapat. Ya, itu. Jadi jangan kita tidak menerima dengan cobaan. Salah. Jelas. Kalau selagi masih hidup, napas masih ada, kita selalu dicoba sama Allah. Banyak cobaan itu. Tinggal bagaimana untuk kita menanamkan sifat sabar. Artinya menerima, ya. Menerima dengan kenyataan yang ada. Karena segala sesuatu itu kita hidup ini ada yang menghidupkan. Nah itu. Makanya jangan sombong seperti pendekar-pendekar kembar ini. Merasa gagah, merasa hebat. Nggak sadar siapa yang menghidupkan. Siapa yang menggerakkan. Siapa yang bisa, istilahnya bisa berjalan, bisa bergerak semua itu. Tanpa ada kekuatan daripada ruhnya Allah yang tertitipkan pada diri kita. Benar gak? Itu hebatnya. Sehat-sehat Naila ya. Ini Radit, gimana Dit? Cik Blange dapat amanah dari mana? Katanya salam sama saudaraku, sehat selalu buat keluarga saudara, barokah rezekinya, amin, amin, panjang umur, Habibah, tabarakallah ya, sama-sama Kartini, mulianya, assalamualaikum Cik, ya, waalaikumsalam, Sumedang, sehat-sehat Sumedang, ya, saya lama juga di Sumedang, pesan madunya, ya. Waduh, ada Ustadz nih. Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz. Misterius. Waalaikumsalam Cik. Ya, sehat-sehat saudaraku ya. Sudah hadir. Ini Kartim Mulyana. Assalamualaikum Cik. Ya, terima kasih atas pepatah yang mudah-mudahan jadi ibadah. Ya, betul. Novena Dewi. Malam Cik Blange Kalimantan. Ya, sehat-sehat kau ya. Novena Dewi. Ya. Mutiara, ya, wih namanya bagus bener, keren nih, Mutiara namanya, wah keren. Assalamualaikum Cik, ya, itu siapa? Ya sahabat Cik Blange, ya, sama sahabat Cik Blange, dia adalah suatu perjalanan sama spiritual, ya, itu Ustadz misterius. Jadi dia itu mengemban dari suatu amanah, tapi dirahasiakan, makanya disebut misterius, ya, tuh. Nah ini ada lagi. Ada Nur Inah, assalamualaikum ya, waalaikumsalam, sehat-sehat dari Lombok ya. Ini lagi ada lagi Warti ya, benar, Kelewang ya, betul, Ibu Asri awas Cik, Kudus Jawa Tengah ya, Kudus Podowae, sehat-sehat ya saudaraku Ibu Asri ning Kudus ya. Ada lagi ini Kartim Mulyana, mudah-mudahan ya, siap. Mamahdar Bumiar hadir ya. Ada lagi Samsudin, assalamualaikum Bandung ya, sehat-sehat Kang Samsudin di Bandungnya. Adi Chandra, Cik mana Bang Re? Ada Bang Re, ada ya, sehat kalau Bang Re ya. Yang Gemoy, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Malaysia. Nah dari Malaysia sama saja ya. Coba pesan sahabat saya, saudara saya dari Malaysia, Cik Blange barusan kirim ke Malaysia, ya ini kalau kalian nak kirim ke Malaysia cuma 1 minggu sampai, dengan satu paketnya satu paketnya ini 2 juta ya, karena ongkirnya mahal. Kalau kalian mau pesan itu sudah Cik Blange cantumkan di WA di beranda Cik Blange itu ya. Rugi kalian kalau tidak pesan, karena inilah suatu kemujizatan serbuk dan madu yang asli yang kami sudah bacakan doa dan ruqyah ya.
dari Arta Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip salam buat kawan-kawan. Ya, terima kasih atas salamnya. Banten. Ya, barusan pulang dari Banten, Cik Belange, dari ujung kulon ya. Zaki, ya, sehat-sehat. Oke, sama-sama. Habibah, Radit udah jawab. Salam Cik, ya. Kata Radit, gimana kabarnya? Ya, sehat lah. Kan lihat, karena berkat minum madu. Makanya kalian pesan madu kalau mau sehat. Tuh. Gimana Kang Radit? Iya, pesen minyak nggak jadi karena rumah di Cianjur terkenal. Ya, makanya banyak-banyak lah saudara, apa namanya, istighfar ya. Mudah-mudahan musibah itu akan jauh ya. Kalau kita ingat sama Allah, insya Allah akan dilindungi ya. Makanya cobaan itu banyak. Kadang-kadang cobaan itu membawa suatu keberkahan, ada juga ada suatu membuat suatu pelajaran bagi kita, teguran ya. Itu Habibah ya. Habibah, ya betul, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya betul, asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Betul Habibah, luar biasa ya. Suslina, assalamualaikum. Jember, hadir Cik. Syukur alhamdulillah Bang Re sudah kembali lagi bersama dengan tim-tim. Ya, terima kasih. Itulah suatu berkat doa kalian. Tanpa ada doa kalian, tanpa ada dukungan kalian, ya mungkin kami bukan sapa-sapa ya. Jelas nyata itu. Ini dari Supriyadi, jadi Pandeglang ya, Banten. Yang mana Pandeglang Banten. Saya baru pulang juga dari Pulau Sari, Pandeglang Banten, Menes ya. Setan Ireng cepat opong, cepat tobat. Mudah-mudahan kita doakan aja ya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah, hatinya tersentuh dan menyentuh, akan tertaut untuk menciptakan yang namanya untuk berbuat baik ya. Ungel Pekan, salam Cik Belange, saya Iskandar dari Sarawak. Nah, dari Sarawak, Malaysia ya. Nah, silakan pesan madu. Kalau pada malam ini Cik Belange kasih harga untuk ke Malaysia dikurangi 100.000 ya. Dari 1 juta menjadi 2 juta menjadi 1.900.000 ya. Silakan pesan. Kalau kalian sudah minum madu ini, apalagi madu kejantanan ini, bagus sekali buat berhubungan sama istri. Apalagi istri kita minum, tambah. Tadinya bisa 1 kali, bisa 4 kali. Itu hebatnya madu hitam. Kalau tidak percaya, buktikan. Bisa greng, 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 jeng. Hebat ya. Maimunah, ya, dari Karawang. Sehat-sehat. Nah, silakan sehat-sehat juga dari Karawang ya. Silakan pesan madunya sama Cik Belange. Radit, Habibah, gimana? Semoga diberikan kesehatan, keselamatan. Ya, harus kita menjadikan tertautnya hablum minanas, walaupun kita komentar-komentar, inilah suatu persaudaraan kekeluargaan yang harus kita bina, kita jalin. Siapa lagi kalau bukan kita ya? Mungkin kalian selalu bertanya-tanya, artinya dengan adanya perjalanan-perjalanan selama ini, di komentar ini kita bebas, silahkan berkomentar apa saja. Siapa tahu ada hikmah, ada bantuan, ada pertolongan, ada ya jalan yang harus kita sama-sama kita selesaikan. Cik Belange, Sarawak, Bin. Sampai kalau pesan. Cik Belange dari Sarawak, boleh sampaikah kalau pesan? Ya boleh. Ya, jangankan ke Sarawak. Ke neraka pun kalau memang ada alamatnya, Cik Belange sampai ya. Tuh. Jadi kalau ke Sarawak itu, Malaysia itu 1 minggu, paling lama 8 hari sudah sampai ya. Jadi ongkir, berikut ongkirnya itu 2 juta ya. 2 juta sudah sampai. Itu sudah nomor WA-nya Cik Belange sampaikan tadi. Sudah dicantumkan nomor rekeningnya, silahkan kalian transfer ya. Nanti sudah transfer, bukti transfer kalian kirimkan, alamat lengkap jelas sudah dikirimkan juga, langsung kita proses, kita kirim langsung, nggak pakai lama ya. Beda, segala sesuatu itu hanya proses. Zaman sekarang ini sudah canggih teknologinya, karena kurir itu bisa langsung sampai depan rumah kalian. Apalagi kalau kalian sudah menyantumkan alamat yang jelas, pasti sampai. Kalau Sarawak ya, tuh silakan dipesan di lewat WA.
abangku, saudaraku, Ungel Pekan ya. Tuh, udah jelas ya. Lewat WA saja, itu WA-nya Cik Blange sudah sampaikan. Sabiah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, salam sehat Cik Blange. Ya, dari Kalimantan Tengah. Ya, sehat-sehat juga kalian. Semoga Sabiah sehat-sehat di Kalimantan ya. Habibah, ya gimana Bang Radit? Wah, komentar terus Habibah sama Radit ini ya. Maaf Cik Blange ya, jangan pendekar itu. Betul, sebutannya semoga Cik Blange sudah katakan ya. Hidup mereka berwujud daripada manusia, tapi kelakuannya kayak setan. Nah, jangan sampai kita tergolong seperti itu. Nah, makanya bagaimana caranya? Jangan sampai jasad kita hidup, tapi hatinya mati. Bagaimana kita untuk mencapai ke semuanya itu? Banyak-banyaklah. Selalu yang Cik Blange sampaikan itu, perbanyaklah yang namanya sholawat untuk mengingat, perbaiki daripada sholat, tegakkan namanya kebenaran. Insya Allah, hakul yakin, hakul yakin. Itu. JP, ya gimana JP? Assalamualaikum dari apa ini? JP Wang. Mereka itu baru percaya kebenaran nanti setelah merasakan azab. Betul. Mereka itu bodoh-bodoh malu tidak menggunakan akal. Ya itu tadi. Barusan Cik Blange sampaikan. Wujudnya manusia, tapi akal pikirannya seperti setan. Nah, itu. Kita ngopi dulu ya. Habibah, ngopi Habibah. Ini ada Sumaryanta. Yata ya. Assalamualaikum Cik Blange. Waalaikumsalam. Salam sehat juga. Semoga Sumaryanta sehat ya. Saya doakan dari Jogja ya, Jogja. Sehat-sehat dari Jogja ya. Salam sama keluarga yang di rumah ya. Waka ya, gimana? Assalamualaikum Cik Blange. Waalaikumsalam. Pekalongan, Jawa Tengah. Pekalongan, Jawa Tengah. Siap. Sehat-sehat Waka ya. Ini Jepri Mahmud Jupri ya. Assalamualaikum Cik Blange. Alhamdulillah. Bang Rey ditemukan. Iya. Jepri dari Malaysia, Kuala Lumpur, Selangor. Nah, saya juga dari Selangor, kirim buat saudara saya Selangor. Sehat-sehat ya. Ketika kalian sudah minum madu dan mencoba racikan daripada serbuk ajaib dari Bunda Ratu Nyeruk Kidul, rasakan kesehatan kalian. Kalau memang artinya instan, yaitu nama suatu keajaiban, tapi itu proses, apalagi penyakit kalian sudah lama, bertahap dengan meminum dan selalu pesan madu ajaib dan serbuk ajaib ini, insya Allah kalian akan benar-benar stamina kalian tuh stabil. Kalau bahasanya itu benar-benar normal. Kalau sudah normal ya enak, apapun makan enak ya, mau kemana-mana enak, walaupun banyak duit. Kalau badan sakit, aduh repot urusannya ya. Jelas susah segala-galanya tuh sahabat ya. Makanya sehat itu mahal, jangan disepelekan kesehatan itu ya. Karim ya, Mang Karim. Assalamualaikum Cik Blange. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mang Karim ya. Habibah, woi gimana Habibah? Iya betul si Ompong, benar sehat betul, terima kasih. Habibah, saudara Cik Blange dari Jawa ya. Radit, saudara Cik Blange dari Bekasi. Sehat-sehat Radit ya. Ya. Gimana Habibah? Cik, kopinya silakan minum sambil ngobrol. Iya, kita ngobrol ini Habibah. Tenang aja. Kau tanya apa nanti Cik Blange jawab. Mau apa Cik Blange sampaikan. Gak usah kita tutup-tutupan ya. Kita buka-bukaan saja. Kesempatan kita hanya di live streaming ini bisa berinteraksi ya. Tuh. Oke. Nah, santai saja. Nah, kalian kalau sudah jelas tadi cara pesan tadi, silakan pesan langsung di
apa namanya, nomor Cik Blange tadi di WA ya, silakan. Itu tadi, moga-moga ini ada suatu hikmah yang sangat luar biasa ya. Kenapa Cik Blange katakan seperti itu? Itu tadi, namanya kita hidup, sahabat, semuanya itu banyaklah misteri ya, yang belum kita ketahui rahasia Allah, karena Allah sangat menyembunyikan rahasia itu. Tapi Allah sudah berkata, aku adalah bagian daripada dirimu. Ingat, hehehe, apakah hebat kan? Itulah rahasia Allah. Gimana? Siapa? Habibah ya? Gimana Habibah? Soalnya saya sudah terlanjur sakit hati sama setan. Itu, mereka itu sudah terlalu jauh melewati batas. Iya, itu tadi. Nggak apa-apa Habibah ya, kita hadapi dengan sabar aja, dengan tenang, kita doakan semoga mereka ini bisa sadar ya, walaupun lambat laun seiringnya waktu ya. Mudah-mudahan mereka ini menjadi manusia yang bisa menciptakan untuk berbuat baik ya. Karena kalau kita selalu menanamkan sifat-sifat iri, dengki, sirik ya, riak, sombong, ujub, takabur di dalam hati kita, ya maaf nih ngomong, bukan hidup kita akan bahagia, akan senang, bahkan rezeki pun akan sulit mau kita dapatkan. Makanya hilangkanlah sifat-sifat itu. Bagaimana cara menghilangkan? Isilah dengan kekuatan yang namanya zikir batin. Bagaimana kita cara berzikir batin? Itulah kata zikir, artinya ingat. Di mana kata ingat? Ya di dalam kolbu. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Inilah hikmah daripada perjalanan kalian menyaksikan web streaming Cik Blange ya. Karena segala sesuatu itu kita hidup ini, walaupun itu sebatas persinggahan perjalanan hidup, tapi kita harus menautkan yang namanya menanamkan suatu sifat, yaitu sifat kasih dan sayang. Artinya kasih dan sayang itu kepedulian untuk kita bisa menciptakan, berbagi, dan saling hormat menghormati, saling menghargai. Insya Allah dunia ini akan damai, akan tentram dan nyaman. Tapi kalau maaf yang ngomong, kita sesama tetangga, keluarga, sahabat, teman, kalau kita selalu menanamkan sifat-sifat jelek, ya iri dengki tadi, ya alamat rezeki juga akan tertutup, akan jauh. Nah itulah pelajaran yang sangat berharga kita hidup di alam dunia ini ya. Gimana Radit? Habibah, sejatinya manusia itu harus berjuang, bersyukur. Ya, betul. Rasa syukur itu di mana? Mudah diucap tapi sulit untuk dilakukan ya. Tuh. Maaf Cik, gimana? Radit sebenarnya udah saya doakan demi Bang Rey, tapi dan semua tim spiritual. Tapi mereka itu udah nggak punya hati sedikit pun. Iya, betul. Karena yang mereka miliki, yang mereka punya, itu adalah suatu keangkuhan. Yang dimana keangkuhan itu secara dalam bahasa umum liberalnya itu adalah sombong. Sombong itu mempertahankan daripada kekuatan-kekuatan sifat egois. Nah, egois itu yang harus kita buang, ya. Karena akan merusak kita. Jangan bodoh kita untuk mempertahankan egois itu, ya. Bodoh orang itu. Tapi bagaimana caranya egois itu kita redam. Kalau bila perlu kita singkirkan dulu lah egois itu. Merusak, ya. Bukan membawa maaf ngomong hidup kita akan bahagia, akan selamat, akan menemukan suatu kemuliaan di alam ini. Kalau kita selalu egois, susah, ya. Jadi lawan, ya. Kita
singkirkan itu kalau bisa. Tapi kalau hilang nggak bisa. Tuh. Jadi umpamanya begini, seharusnya orang itu butuh kita tolong, butuh kita kasih, tapi sehubungan bahasanya tadi kita, alah, ngapain kita mau nolong dia, mau bantu dia. Nah itu tadi, sifat egois kita masih tertanam kan. Kalau kita menolong dengan ikhlas, jangan mengharapkan imbalan, insya Allah balasannya itu akan luar biasa nanti. Bukan katanya Cik Belangu sudah sendiri merasakan, mengalami ya. Jadi maka Cik Belangu bisa berkata seperti ini, bukan cenah, bukan cek batur, katanya bukan ini, apa bahasanya, katanya ya, bukan. Tapi Cik Belangu mengalami sendiri. Makanya sudah Cik Belangu katakan, guru sejati, guru yang paling berharga pengalaman. Nah, semakin kita banyak pengalaman, itu tadi, nggak bingung hidup di alam dunia ini, nggak sedih, nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa takut, dicoba bagaimana nggak ada ini. Jangan sampai kita dikala maaf ngomong ketika ada suatu teguran atau musibah, entah itu musibah baik pun dari air maupun dari api, entah dari itu ya macam-macam musibah, baru nyebut segala disebut, ya Allah, kenapa ini, ya Allah, kenapa ini, ya Allah, segala, bahkan Allah Akbar, la ilaha illallah, semua disebut. Tapi dikala maafnya ngomong bahasanya lagi enak, baru-baru dia menyebut. Itulah manusia. Makanya Cik Belangu selalu katakan, tak segan-segannya, tak henti-hentinya, perbanyaklah kalian selawat, perbaiki kalian sholat, tegakkan namanya kebenaran. Insya Allah sahabat, nggak ada hidup ini cemas, nggak ada hidup ini rasa takut, was-was, bahasa, nggak ada lagi. Dengan seiring waktu berjalan dengan sendirinya, karena sudah Cik Belangu katakan tadi, yang namanya 4 unsur ini pasti memang dirahasiakan Allah. Ya, dari balak, jodoh, rezeki, maut sudah diatur, ya, sudah diatur sama dia. Jangan khawatir, jangan takut kalian. Sudah dijamin sama Allah. Makanya kalian adanya di alam dunia ini, Allah sudah menjamin. Tinggal bagaimana kita untuk bisa menyongsongnya, ya. Nah itu tergantung daripada manusianya. Kalau manusia itu tersebut dengan akal pikirannya dia gunakan dengan cerdas, intelektualnya dia tanamkan ke dalam jiwa dia, menyatunya tertaut ke dalam titik yang sebenarnya, insya Allah keberkahan itu akan kita capai, kita dapat. Nah seperti Cik Belangu ini Cik Belangu ketika Cik Belangu bersilaturahmi ke tempat Bunda Ratu Nyiro Kidul, dikasih, nah ini cindera mata dari Bunda Ratu Nyiro Kidul. Kalau mau ya silahkan ambil, nih saya kasih. Hehehe. Tuh. Habibah, gimana? Alhamdulillah saya bersyukur di sini ada seperti ompong yang sombong ya. Radit harusnya yakin yuk. Habibah jika berdoa mau minta semua harus yakin, betul. Maaf Radit, gimana? Maaf Cik, saya udah belajar sabar dan sabar, tapi sabar itu tak ada kok batasnya. Iyalah. Sabar memang ada batasnya, betul. Apalagi kita manusia ya. Tapi masuk sabar di sini itu kita bisa menerima. Kata-kata sabar itu bisa menerima dan menyikapi dan menanamkan sifat kesadaran. Contoh, sudah jelas-jelas tetangga kita itu maaf ngomong pelit, medit, selalu ngomongan kita. Ketika kita mau ke sana selalu dihina bagaimana? Ya artinya di situ pelajaran kita nggak usah didekatin. Betul. Smoking, gitu ge. Apalagi ngeliat ini Radit, mustika dari Bunda Ratu ini ya, megang rokoknya juga beda nih. Kalau lihat sendiri memancar cahayanya itu. Itulah sinar dari Bunda Ratu. Mau Radit? Kalau mau nanti saya kasih. Silakan kalian kalau mau ada komentar silakan sampaikan ya.
Kalau kalian mau pesan madu, silakan lewat WA Cik Blange tadi yang sudah Cik Blange cantumkan. Silakan WA langsung saja ya. Mau pesan mau kemana, kirim kemana, Cik Blange siap untuk memberikan. Smoking. Alexis, ya Habibah. Sehat-sehat Habibah. Radit, Habibah ini ada suatu peninggalan dari orang tuanya. Hebat sekali. Ya. Disimpan aja ya, Habibah. Itu barang karamat. Mudah-mudahan itu ada suatu hikmah. Silakan, kalian mau pesan madu silakan. Dari mana tadi? Saudara saya dari Johar, apa dari Johar tadi? Silakan WA langsung ya. Dari Sarawak apa dari mana tadi? Paling 1 minggu, kita 8 hari udah sampai ya. Silakan hubungi WA Cik Blange. Oh, kalian mungkin bertanya-tanya, apa ini Cik yang di dalam guci ini? Nah, ini ada guci. Ini ada dalam guci ini. Ini guci ini ada isinya. Nah, jadi tangkang ya, Fajri dari tangkang Cik ya. Kata Radit, apa sih Cik katanya di dalam guci itu? Pengen tahu, kok muter-muter aja kok lihat dirasa lain. Ini Radit, kalau kau mau Dit ya, kesini. Nah, kesini, ini Cik Blange kasih. Ini juga sama Radit, dari Bunda Ratu Nyiro Kidul. Nah, ini Dit. Ini Dit. Pakaian Bunda Ratu nih Dit. Kalau kau mau kesini saya kasih Dit. Ya, Habibah. Nah, itu. Taruh dulu nanti bahaya. Radit ini minta lagi. Ada lagi nih rupanya. Tuh. Ada lagi. Tuh, kalau mau silahkan. Ada lagi. Masih ada. Nih, Habibah, Radit. Sama dengan cincin Cik Blange yang dikasih Bunda Ratu. Kalau ini buat liontin ya, liontin. Bagus ya. Silahkan kalau mau sini. Nggak sembarangan Radit, Habibah. Kalau bukan orang-orang tertentu megang ini ya. Iyalah, kudu pakai ongkos, nggak mungkin kau berenang. Iya, aneh. Si Radit mah aneh orangnya ya. Gimana? Radit ini orang hebat ini, Radit ini. Kalau kalian sakit-sakit, pegel-pegel ini bisa diurut sama Radit ini. Bisa ngurut luar dalam dia ini. Cik Blange, maaf Cik. Selamat bahwa terlalu benci. Bahwa saya terlalu benci. Keponakan Kisamat. Oh ya, nggak apa-apa, jangan benci-benci Habibah, nggak boleh ya. Nggak boleh, barusan Cik Blange katakan kita nggak boleh menanamkan sifat benci dan syirik sama orang. Kita yang jelas kita doakan yang terbaik aja ya. Satu lagi Cik, mereka itu percaya atau tidak pasti akan sampai ke sana, akhirat. Betul, tapi namanya pengaruh. Apa ini? Sangat pandai melontar, memutar jalan. Iya, betul. Gimana lagi Habibah? Oh ya Cik, semuanya mau nanya sih, kelebihan dari apa? Setigi ya? Akar setigi. Oh, saya mau bukan akarnya nih. Nih punya segini tongkatnya kalau mau. Belum Cik Blange keluarkan ini. Tongkatnya segini gedenya. Bukan akarnya. Habibah. Habibah punya akar setinggi. Cik Blange punya tangkal, punya bohol apa? Tongkatnya Habibah kalau mau kayu kau setinggi. Habibah. Akarnya nggak apa-apa, simpan. Nggak apa-apa. Saya punya bagus, simpan aja itu, wangi. Kayu setinggi itu nggak sembarangan juga itu membawa keramat ya.
Muhammad Rizal dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Assalamualaikum Cik Belanga. Ya, waalaikumsalam. Sehat-sehat dari Kalimantan. Silakan pesan madu sama Cik Belanga buat kesehatan. Sebelum sakit, inilah, apalagi kalian sudah sakit, inilah keajaiban daripada madu dan serbuk ajaibnya. Ada lagi dari mana ini? Assalamualaikum Cik. Ya, maaf Cik mau nanya. Ya, boleh. Yang di botol putih itu garam Cik ya? Insya Allah Cik, saya beli. Iya betul, ini garam asma. Artinya garam asma inilah yang membuat energi kita ketika kita punya hajat, punya niat, punya keinginan, baik entah itu mau kita barang jual, entah itu kita mau menghadapi orang, entah itu kita punya hajat apa saja, ini bisa kalau kalian sudah mandikan air garam, sudah didoakan ini ya, insya Allah energi dan kekuatan itu beda. Kalau kalian tidak percaya silakan buktikan, rasakan. Jadi makanya jangan katanya, tapi dengan tuntunan-tuntunan yang ada nanti Cik Belanga arahkan untuk pemakaiannya, silakan kalian pesan. Harganya cuma Rp300.000, sangat luar biasa kemampuan kemujizatan daripada garam asma ini ya. Itu sudah Cik Belanga kasih nomor WA-nya, nomor rekeningnya, silahkan kalian transfer, kirimkan alamatnya, besok kita langsung kirim, kita proses gitu ya. Dari mana tadi? Maimunah ya, Maimunah ya. Iya Maimunah, betul Maimunah. Dari mana nih Maimunah ini? Dari belum tahu ya dari mana Maimunah ya. Itu caranya. Oh dari Kalimantan, bukan lagi, bukan dari Kalimantan, dari mana? Dari mana Maimunah? Kirim, silakan dibeli lewat WA tadi ya. WA Cik Belanga di nomor tadi sudah di komentar sudah Cik Belanga katakan di nomor 0821 5006 3346. Nah itu WA Cik Belanga ya. Itu Maimunah, silakan. Oh Karawang ya, siap. Karawang 2 hari sampai ya, nggak lama. Kalau Karawang mah sampai 2 hari, silakan pesan. Buat mandi, buat pagar, buat menghilangkan energi-energi yang seperti gendam, sihir, semua itu kita pagar dengan asma, dengan garam asma yang sudah diruqyah ini. Kesembarangan ini, iya, tahu sendiri. Dari mana ini? Laut itu hubungannya siapa? Sudah Cik Belanga katakan, sama Bunda Ratu Nyiro Kidul, apalagi serbuk ini, sama. Jadi kami ini, maaf ini ngomong, tanpa ada kaitan dari hubungan dari erat, kental, yang mau percaya mau tidak silakan. Maka ini, banner Cik Belanga ini kenapa gambar hijau-hijau? Inilah lambang, kalau mau tahu, lambang, ciri orang tua atau sesepuh, orang tua kami, Ibunda Ratu Nyiro Kidul. Dia pakainya hijau-hijau. Tuh. Silakan pesan ya. Madunya 500.000 satu paket. Kalau Kerawang, insya Allah 2 hari sampai. Kalau biasa-biasa Kerawang sampai Jakarta, sampai samalah. Orang ke Solo aja 2 hari sampai. Silahkan kirim. Harganya 300.000 ya. Buat saudara saya tadi, Maimunah ya. Bayu Kerajaan, Bang. Ini dari lereng Lawu, Jawa Timur, ingin silaturahmi ke Bang Re, minta alamat Bang Re. Waduh, mau lereng mana Bayu? Mau alamat apa? Ya, mau ngapain ketemu? Ya, nggak boleh alamat itu lewat komentar ya, lewat pribadi, WA. Itu boleh-boleh saja silaturahmi, boleh-boleh saja, nggak masalah. Karena silaturahmi itu menjalin daripada ikatan persaudaraan yang sangat luar biasa. Dari Bayu Kerajaan, Gunung Lawu, Jawa Timur ya. Saya disuruh ke situ sebenarnya, pengen Cik, tapi hanya mimpi. Ya sudah, mimpi terus kalau lihat sambil ngerokok. Sahabat-sahabat, kita santai, relax aja, karena malam ini malam sangat berharga.
Ngopi lagi, sahabat-sahabat saudaraku, kita santai sambil duduk manis mendengarkan kata-kata penyampaian Cik Belanga. Apa kalian mau tanya? Saya jawab. Mau tanya di bidang apa? Cik Belanga jelaskan. Nih ya. Mau masalah medis, non medis, insya Allah. Ya. Itu tadi sahabat ya. Sudah Cik Belanga katakan kalau kalian memahami dengan cerdas, walaupun kata-kata ini kita sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil santai, insya Allah kalian pahami, kalian cerna. Ketika kalian pahami, kalian cerna, nanti akan kalian rasakan. Ketika kalian bisa rasakan, itulah yang namanya suatu kemujizatan. Di mana kemujizatan yang dapat yang kalian rasakan? Di dalam kolbu kalian. Siapa akan menjawab semuanya itu? Ya kalian sendiri, bukan Cik Belanga. Ya. Makanya Cik Belanga, waduh, kalau bicara pahit ya pahit. Lebih dari 2 tahun lebih perjalanan pahit, perjalanan Cik Belanga ini. Tapi semuanya itu ada hikmahnya. Ya. Nah, oke. Yang sudah pesan-pesan tadi silakan ke WA Cik Belanga di nomor 0821 5006 3346. Transfernya di nomor rekening Bank BCA di 2920 587162 atas nama admin Basirudin ya. Silakan kalian pesan di sana. Dan mau kirim kemana, silakan kirimkan alamat kalian tuh yang jelas, yang lengkap. Kemana saja? Ke Aceh kita kirim, ke Madura, Lombok kita kirim, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi, Mekah kita kirim, ya. Jangan khawatir, jangan takut, pasti sampai. Yang penting kalian alamatnya yang lengkap, yang jelas, pasti sampai. Nggak ada yang nggak sampai, karena sekarang ini zamannya sudah canggih. Walaupun itu barang sampai di mana, perjalanan di mana bisa kita pantau, itulah kehebatan, ya, sistem. Siapa tadi dari Sarawak tadi ya, dari Sarawak. Nah jadi kalau dari Sarawak itu kita kasih untuk ke Sarawak, ke Malaysia dalam satu paket itu kita kasih 2 botol. 2 botol ini harga 2 juta ya. 2 botol kita kasih harga 2 juta untuk kirim ke luar negeri khusus, karena ongkirnya beda, mahal ya. Buat saudara saya tadi dari mana tadi? Selangor ya, dari Malaysia apa dari mana tadi ya? Mana tadi? Jupri bin Maksud Jupri. Assalamualaikum Bang. Walhamdulillah Bang ditemukan dengan sehat. Jupri dari Malaysia, Kuala Lumpur, Selangor. Ya, terima kasih ya. Dari Kuala Lumpur, Selangor. Silakan pesan kalian madunya. Cik Belanga langsung kirim. Ya, tidak pakai lama. Gimana nih sahabat-sahabat Cik Belanga yang sudah hadir, terima kasih ya.
Cik, bercanda kata bungkusan rokok bisa membunuhmu. Bercanda, Cik. Iya, Habibah ini bisa aja. Kemana yang saudara Cik Belanga tadi mau yang pesan madu tadi ya? Lupa Cik Belanga siapa namanya. Tanggang hadir ya. Oh, dari ini tadi siapa namanya? Ungkel Pekan. Cik Belanga dari Sarawak boleh sampaikah kalau pesan? Ya sampailah. Ya, itu tadi pakai WA ya saudaraku Ungkel dari Pekan tadi ya. Silakan kalian kirimkan WA-nya lewat alamat lewat WA Cik Belanga pribadi tadi. Satu paketnya Cik Belanga kasih 2 biji. Serah kalian mau yang hitam mau yang kuning, satu paket, artinya satu paket itu dia serbuk 1, madu 1, jadi semuanya itu serbuk 2, madunya 2, kita kasih harga 2 juta, langsung kita kirim ya. Ya, yang penting bukti transfer kalian silakan kirimkan langsung di WA Cik Belanga. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih atas kehadiran kalian. Kurang lebih apa yang Cik Belanga sampaikan itu adalah suatu kemujizatan yang tertitipkan kepada Cik Belanga yang perlu Cik Belanga sampaikan. Itulah suatu amanah yang harus Cik Belanga uraikan kepada sahabat-sahabat. Adapun kalian menyimak selama ini, baik di beranda Cik Belanga maupun Banggai Lampung dan tim Banggai Lampung, Cik Belanga banyak ucapkan terima kasih. Semoga atas kebaikan kalian selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat baik kalian, itulah suatu terciptanya yang namanya kekuatan-kekuatan hidayah dari Allah sehingga kalian setia selalu menyimak di beranda Cik Belanga. Adapun kata-kata yang salah itu adalah suatu kebodohan yang Cik Belanga diberikan. Semoga ini menjadi suatu kekuatan, suatu mujizat yang dari Allah. Makanya hati-hatilah kita untuk berucap, hati-hatilah kita melakukan suatu perbuatan. Tapi inilah suatu pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan dengan kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah, dimurahkan rezeki dan berikan umur yang panjang. Oke, kita tutup dulu live streaming pada malam ini. Cik Belanga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.